Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, kita sekarang masuk ke dalam tema yang kedua, adalah salah satu dari 3 hal yang tadi saya bilang yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Yang pertama adalah mengenai penyebab keharaman, yang kedua adalah mengenai fatwa MUI terkait dengan alkohol, dan yang ketiga mengenai fatwa-fatwa MUI tentang mengenai fatwa-fatwa MUI tentang makanan. Kita masuk ke dalam hal yang pertama, yaitu penyebab keharaman. Setidaknya ada 6 penyebab keharaman, yaitu yang pertama adalah najis, yang kedua adalah kotor dan menjijikan, yang ketiga adalah berbahaya, yang keempat adalah memabukkan, yang kelima adalah binatang buas, dan yang keenam adalah ada dalil yang melarang. Kita tidak akan membahas secara detail seluruh 6 poin ini, tapi ada beberapa hal yang pembahasannya akan lebih dalam. Khususnya adalah bagian pertama, yaitu najis. Nah, apa itu najis? Najis adalah segala hal yang dianggap kotor oleh syariat. Jadi, yang menganggap kotor adalah syariat, bukan manusia. Bisa jadi baju itu bersih menurut manusia, tapi menurut syariat itu kotor karena ada najisnya. Tapi bisa jadi baju itu kotor karena dipakai main di sawah misalkan, atau kena lumpur, celana kecipratan air banjir misalkan. Itu kalau dalam pandangan kita dia kotor, tapi dia suci, tidak ada najis gitu. Jadi najis adalah segala hal yang dianggap kotor oleh syariat. Nah, najis ini adalah salah satu penyebab suatu hal menjadi haram. Itu. Tapi kita harus ingat, kaidahnya seperti ini. Setiap hal yang najis itu hukumnya haram dikonsumsi. Seperti babi, anjing, darah, gitu. Hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i dan makanan yang terkena najis. Nah, setiap najis itu hukumnya haram dikonsumsi. Tapi tidak setiap barang haram itu adalah najis. Ini perlu kita ingat-ingat. Setiap yang najis itu haram. Tapi tidak setiap yang haram itu najis. Contohnya seperti ini. Kita sholat. Terus kita membawa sabu-sabu di saku. Ya ngapain sih bawa sabu-sabu? Tapi ya nggak apa-apa. Ini sebagai contoh. Kita sholat sambil bawa sabu-sabu di saku. Sabu-sabu itu bisa jadi suci. Kalau misalkan dalam prosesnya itu tidak terkena dengan barang yang najis. Tidak tercampur dengan barang, bahan, atau dengan alat yang najis. Bisa jadi dia suci. Tapi dia haram gitu. Karena kita tahu dia bisa memabukkan. Nah itu kan, maka setiap yang najis itu adalah haram. Nanti kalau misalkan dalam proses pembuatan, dalam proses pengolahan bahan, terus kemudian terkena najis, maka nanti barang tersebut akan menjadi mutanajis. Kalau misalkan bisa dipisahkan, maka ya bisa dibersihkan dari najisnya, berarti dia bisa disucikan kembali. Tapi kalau tidak bisa dibersihkan, tidak bisa disucikan, maka ya dia akan mutanajis dan menjadi haram. Seperti misalkan air dalam satu gelas, terus kemudian ada kotoran cicak masuk. Ini kopi kan, air kopi, terus kemudian ada kotoran cicak masuk. Kotoran cicak itu najis. Ketika kotoran cicak itu masuk ke sini, maka secara otomatis air yang ada di gelas ini itu menjadi haram. Kenapa? Karena dia terkena najis. Najisnya kan bisa diangkat, iya, najis bisa diangkat. Tapi ingat, kaidah dalam fikih ada namanya penularan najis. Jadi barang yang penularan najis itu bisa terjadi jika barangnya basah. Baik kotorannya yang basah atau benda yang dikenai kotoran itu yang basah. Jadi baik najisnya yang basah atau benda yang dikenai oleh najisnya yang basah. Seperti anjing. Anjing kalau misalkan dia itu kering dan tangan kita kering, kita memegang anjing, kita tidak wajib untuk mencuci 7 kali. Karena kering. Tapi kalau misalkan anjingnya basah atau tangan kita yang basah, nah disitulah perlu untuk dicuci 7 kali. Atau contoh lain, ketika ada kotoran cicak ada di sejadah gitu.
Kalau ternyata ketika kita ambil terus dia masih basah, maka tangan kita itu menjadi mutanajis, harus dicuci. Tapi kalau misalkan ternyata dia kering, kita ambil, maka najisnya tidak menular, gitu. Nah, dalam kasus ini, air kopi 1 gelas turun kotoran, ini kan basah. Meskipun kotorannya itu kering, karena dia basah, maka terjadi penularan najis di situ, sehingga gelas air yang ada di dalam gelas ini menjadi mutanajis dan dia menjadi haram. Bisa nggak disucikan? Bisa. Ada beberapa cara untuk menyucikan hal yang kena mutanajis. Nanti dibahas. Atau contoh lain, seperti air minum dalam kemasan, Aqua, Al-Maksum, dan sebagainya. Itu nanti akan kan air itu berasal dari gunung. Kalau misalkan berasal dari gunung saja, itu oke. Nggak ada masalah. Tapi menjadi masalah ketika dia sudah masuk industri, dia sudah disaring. Nah, penyaringan itu menggunakan bahan karbon. Karbonnya berasal dari apa? Kalau misalkan karbonnya berasal dari tumbuhan, maka oke. Arang tumbuhan, seperti arang batok kelapa misalkan, itu oke. Tapi kalau misalkan karbonnya berasal dari hewani, harus dipertanyakan dulu, ini hewaninya dari tulang hewani, hewan apa? Kalau misalkan hewannya adalah hewan yang harus disembelih, seperti sapi, maka lihat disembelihnya benar atau enggak. Tapi kalau misalkan dia bukan sapi, terus dia ternyata tulang babi, maka nanti ketika si air terkena dengan dengan saringan yang berasal dari karbon yang hewannya itu tidak halal, kan dia najis. Jadi air yang melewatinya nanti akan menjadi air mutanajis. Itulah kenapa balik kepada kaidah yang namanya najis itu akan haram, sehingga air yang melewati karbon yang berasal dari daging atau dari tulang yang tidak halal, hewan yang tidak halal, maka nanti menjadi najis. Dia mutanajis. Gitu. Nah, di sini ada perbedaan antara najis dengan mutanajis. Najis adalah segala hal yang dianggap kotor oleh syariat, sebagaimana tadi. Ia haram dikonsumsi dalam kondisi ikhtiar, hanya boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat. Seperti dalam madhab Syafi'i mengenai air kencing unta. Air kencing unta, meskipun dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah nyuruh orang untuk, ada orang sakit, kepala kabilah, dia sakit, terus kemudian coba suruh minum air kencing unta, terus sembuh gitu. Nah, dalam pandangan madhab Syafi'i, itu masuk ke dalam bab berobat dengan hal yang najis. Berobat dengan hal yang najis. Jadi, air kencing unta kan najis dalam madhab Syafi'i, karena meskipun ada madhab lain yang menyatakan kotoran dari hewan yang halal dimakan dagingnya, maka kotorannya halal juga. Ada pendapat seperti itu, tapi dalam madhab Syafi'i, hewan apapun kotorannya itu adalah najis. Nah, air kencing itu adalah najis gitu, maka minum air kencing unta itu masuknya ke dalam bab berobat dengan yang najis. Aturannya adalah tidak bisa najis itu dikonsumsi dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi kita bisa memilih. Kalau misalkan ada yang lain, maka kita harus memilih yang lain. Tapi kalau nggak ada lagi obat selain itu, maka itu yang dipilih. Sama seperti ketika kemarin kita ribut mengenai masalah vaksinasi. Vaksinasi, MUI tetap menyatakan itu haram. Meskipun ada Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur itu menyatakan halal. Kalau MUI, mereka landasannya adalah karena tempat tumbuhnya si vaksin itu ya bersentuhan dengan plasenta babi gitu. Jadi dia tidak dia terkena unsur babi sehingga dia najis. Aturannya ketika ada yang najis, maka dia ketika bersentuhan dengan najis dan tidak bisa dibersihkan, maka dia tidak bisa dipisahkan antara najis dengan tidak. Maka dia adalah mutanajis dan dia haram. Tapi karena kondisi kita sedang butuh, kalau nggak ada vaksinasi nanti kita akan tidak bisa mengendalikan COVID ini, maka MUI menyatakan dalam fatwanya vaksinasi itu haram, tapi boleh digunakan, gitu. Kalau misalkan lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur, mereka membolehkan vaksin yang apa itu kemarin ya?
Sinovac atau apa yang memang MUI menyatakan itu haram, tapi PWNU menyatakan halal. Mereka berargumentasi bahwasanya karena telah terjadi perubahan unsur. Jadi unsur yang bersentuhan itu tidak lagi unsur babi, tapi sudah menjadi berubah kondisinya sehingga ya tidak lagi masuk ke dalam kategori itu adalah babi gitu. Itu. Nah, sedangkan hal yang mutanajis itu adalah hal yang tersentuh najis. Ia haram dikonsumsi sebelum disucikan kembali. Barang halal yang mutanajis bisa menjadi halal jika telah disucikan. Jadi ada najis, ada mutanajis. Najis adalah benda yang najis ini, mutanajis adalah yang tersentuh oleh si yang najis ini. Dalam artian kalau tersentuhnya dalam kondisi kering, maka tidak akan ada penularan najis. Tapi kalau kondisinya basah, maka ada penularan najis. Begitu. Nah, mungkin tentang ragam najis kita semua sudah mempelajari, ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah begitu. Yang banyak kan adalah najis mutawassithah. Karena najis mughalladhah itu jelas yaitu babi dan anjing terus ya, dan turunan dari keduanya atau salah satunya. Najis mukhaffafah itu adalah air urin bayi laki-laki yang belum makan apapun. Ya belum umur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibu. Terus kemudian yang paling banyak adalah najis mutawassithah. Segala hal najis itu masuknya ke sini. Itu. Nah, bagaimana cara membersihkan barang yang mutanajis? Perlu diingat bahwasanya benda najis tidak bisa menjadi suci kecuali satu, khamr yang berubah menjadi khamr yang mengalami proses oksidasi yang alkoholnya itu menguap ke udara hingga akhirnya dia tidak lagi memabukkan. Baik itu dengan cara alami ataupun dengan cara ditambahkan sesuatu hingga akhirnya alkoholnya itu kadar alkoholnya menurun dan dia berubah menjadi cuka. Itu benda najis, aturannya tidak bisa menjadi suci kecuali khamr tadi. Nah, sedangkan benda mutanajis bisa menjadi suci dengan cara beberapa. Yang pertama dicuci sampai hilang najisnya. Ini seperti dalam kasus kopi luwak. Kopi luwak itu ada ketika kopi luwak itu kan berasal dari buah kopi yang dimakan oleh luwak terus kemudian masuk ke dalam tubuh luwak dan diproses di dalam tubuhnya. Nah, nanti dia akan keluar bersama kotorannya. Di situ ada disyaratkan pokoknya si biji kopinya itu masih terbungkus dengan kulit tanduk. Kalau masih terbungkus dengan kulit tanduk itu dan kulitnya tidak pecah, tidak robek gitu, maka nah dia hanya mutanajis. Terus kemudian dia tinggal dicuci saja, dipisahkan dari kulit tanduk itu, dipisahkan terus kemudian ya sudah. Dia menjadi suci gitu. Karena dia mutanajis. Atau bisa jadi dengan cara lain yaitu diperbanyak hingga menjadi 2 kula untuk air. Tapi syaratnya adalah diperbanyak dengan ditambahkan air suci dan mensucikan hingga menjadi 2 kula. 2 kula itu 270 liter. Nah, tapi kalau misalkan tambahannya itu adalah sama-sama air mutanajis, maka nggak akan menjadi suci. Contohnya seperti tadi, air minum dalam kemasan yang saringannya adalah karbon yang berasal dari dari tulang hewan yang tidak halal. Dia lewat situ jadi mutanajis. Terus kemudian semua air lewat ke situ, terus dikumpulkan dalam satu wadah besar yang lebih dari 270 liter. Tetap saja dia menjadi mutanajis. Seluruhnya di situ najis. Kenapa? Karena yang masuk ke situ semuanya adalah air yang berasal dari sumber yang sama yang terkena dengan saringan yang najis ini sehingga semuanya jadi mutanajis. Maka kalau ingin mensucikan maka diperbanyak jadi lebih dari 2 kula. Seperti ini kan, ini kemasukan kotoran cicak, mau disucikan ya silakan tambahin jadi 270 liter. Tapi ngapain juga, mending buang aja. Itu. Atau kemudian diubah sifatnya hingga hilang unsur haramnya. Jadi khamr air bisa diubah sifatnya, dikembalikan lagi, disaring kembali menjadi seperti awal. Nah, sedangkan benda yang terkena najis mughalladhah harus dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Dan kemudian najis mukhaffafah itu cukup diciprati dengan air hingga merata. Lalu kemudian
hal yang kedua yang menjadi penyebab keharaman adalah karena dia adalah kotor dan dia menjijikan. Contoh yang kotor itu ya seperti cacing gitu kan, menjijikan. Terus kemudian ulat gitu. Memang sekarang menjadi permasalahan karena memang ternyata sebagian dari larva itu memiliki protein yang tinggi. Apakah itu bisa menjadi halal atau haram gitu? Kalau kita melihat kepada kaidah ini, suatu hal yang kotor dan menjijikan itu maksudnya adalah haram. Gitu. Karena Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Kan Rasulullah SAW itu kan yang menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang kotor-kotor gitu. Nah, termasuk ke dalam jenis ini adalah air liur. Air liur itu ya suci kan, tapi ya jijik gitu. Begitu juga dengan air mani, belatung atau kecoa gitu. Jadi mereka itu suci, tidak najis, tapi menjijikan sehingga diharamkan. Lalu kemudian penyebab keharaman yang lain adalah berbahaya. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahimah." Janganlah kalian membunuh diri kalian karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang bagi kalian. Dan juga wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kehancuran. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man tahassa summan faqatala nafsahu." Siapa yang minum racun dan hingga akhirnya dia membunuh diri sendiri dengan racun itu, fasummuhu fi yadihi, maka nanti di akhirat racun itu akan ada di tangannya. Yatahassahu fi nari jahannam, dia akan terus minum racun itu di hari kiamat di neraka jahannam. Khalidan mukhalladan fiha abada, selamanya. Gitu. Termasuk ke dalam kategori ini adalah tumbuhan dan hewan yang beracun. Jadi tumbuhan, meskipun tumbuhan itu suci, seluruh tumbuhan itu suci, seluruh tumbuhan itu halal. Jadi kalau misalkan ada buah jatuh terus kemudian membusuk di tanah, dia suci. Jadi meskipun busuk, meskipun kotor, tapi dia suci. Nah, tapi itu tidak menjadi halal karena kalau dia beracun, terus dia membahayakan bagi tubuh, ya maka jadi haram. Gitu juga dengan hewan yang beracun. Hewan yang tidak pernah disebutkan di dalam syariat, tapi ternyata dia memiliki racun, maka nggak boleh dikonsumsi. Nah, lalu kemudian penyebab keharaman yang lain adalah karena dia memabukkan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Itu. Dan dalam hadis yang lain, karena Rasulullah SAW yantabidhu lahu awwalal lail. Rasulullah SAW itu dibikinin air perasan anggur pada malam pertama, pada suatu malam pertama. Maka fayashrabuhu idza asbaha yaumuhu dzalika. Rasul akan meminum air perasan anggur itu besok paginya. Jadi kalau besok paginya beliau masih minum. Walailatul lati taji'u, dan malamnya beliau masih minum. Wal ghad, dan besok paginya masih minum. Walailatul ukhra, dan malamnya beliau masih minum. Dan wal ghadi ilal asri, dan besoknya masih minum. Jadi bikin malam, hari pertama masih diminum, malam pertama diminum, hari kedua diminum, malam kedua diminum, hari ketiga masih diminum sampai asar. Fa in baqiya syai'un saqahu al-khadimu. Kalau misalkan masih nyisa, beliau akan ngasih kepada pembantunya. Au amara bihi fasubba, atau Rasul akan memerintahkan untuk membuang air anggur itu. Kenapa? Karena dalam waktu setelah 3 hari itu nanti dia akan berfermentasi terus kemudian berubah menjadi khamr gitu. Jadi dari sini bisa dipahami juga dari hadis ini bahwasanya kalau misalkan anggur diperas, tapi tujuannya bukan dibikin untuk khamr, maka itu boleh. Tapi beda kalau misalkan tujuannya dari awal sudah dibikin untuk khamr, maka itu dari awal sudah najis. Nah, itulah kenapa dalam fatwa MUI nanti dipisahkan antara alkohol yang berasal dari industri khamr dan bukan. Gitu. Nah, kita harus membedakan antara khamr dan alkohol. Setiap khamr itu pasti mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol itu terkategorikan sebagai khamr. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik berasal dari perasan anggur atau yang lainnya. Karena yang memabukkan itu pokoknya ada glukosanya
nanti dia bisa difermentasikan. Itu. Terus kemudian selain minuman yang memabukkan tidak otomatis terkategori khamar meskipun cair seperti obat sirup. Obat sirup itu bisa saja memabukkan karena di dalamnya ada alkoholnya. Tapi nggak bisa disebut dengan khamar. Nanti kita akan bahas ternyata ada perbedaan perbedaan kriteria yang boleh dan nggak boleh dalam urusan alkohol antara obat dengan makanan. Terus setiap khamar hukumnya najis dan haram meskipun sedikit. Terus kemudian alkohol ada yang dari industri khamar dan ada yang alkohol murni. Nah, lalu kemudian yang menjadi penyebab keharaman adalah binatang buas. Terus kemudian ada juga yang menyebab keharaman adalah adanya dalil yang melarang. Seperti Allah berfirman, "Innama harramu 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Diharamkan atas sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kalian mayitah, terus kemudian daging babi, darah daging babi dan juga khinzir dan juga khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan juga apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang itu istilahnya babi. Banyak ya, kita bisa aja mikir kenapa sih babi diharamkan? Oh, babi diharamkan karena dia kotor, karena dia punya cacing pitanya gitu. Ya, coba aja misalkan babi itu di ternaknya bukan di peternakan yang kotor. Babi hidupnya di laboratorium yang bersih. Peternaknya juga semuanya pakai jas laboratorium, putih-putih semua. Terus lantainya bersih. Kalau babinya buang air di situ, maka babinya dipindahin. Semuanya bersih-bersih aja. Terus makanannya dikontrol, jadi si babi bukan makan yang kotor-kotor itu, enggak, makanannya dikontrol. Terus kemudian ketika sembelihnya dengan cara yang halal, dengan sembelih syar'i. Apakah daging babinya menjadi halal? Enggak, karena syariat udah bilang babi itu haram. Ya udah. Nanti dalam usul fikih nanti akan dibahas mengenai ilat hukum itu ada ilat mansusoh dan ilat mustanbatoh. Ilat mansusoh itu seperti khamar. Khamar itu, ilat itu kan adalah penyebab hukum. Penyebab hukum khamar kenapa diharamkan itu karena memabukkan. Nah, itu kalau dia memabukkan maka haram, kalau enggak maka enggak. Tapi babi itu tidak disebutkan ilat hukumnya apa. Kenapa babi diharamkan enggak disebutin dalam syariat. Maka kita bisa aja berpikiran tentang sebabnya apa. Cuma ilat mustanbatoh, ilat yang muncul dari pemikiran itu tidak bisa menggugurkan hukum yang ada dalam nas. Begitu. Itu adanya dalil yang melarang. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mengenai penyebab keharaman. Setelah ini kita akan masuk ke dalam tema yang berikutnya, yaitu fatwa-fatwa MUI baik tentang alkohol ataupun mengenai makanan dan minuman.